Apabila kita ingin mendapatkan kesudahan yang baik, urusan dunia atau akhirat, maka mulailah kita dalam perkara itu, menuntutnya dengan mengingat daya dan upaya Allah. وانظر إلي لا ويلي لا ويا نور الحي لا ويلي الله وانظر إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاعتماد على الله تعالى وجعل من اعتمد عليه ناجحا ومرضيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالذات والصفات والأفعال والأسماء الحسنى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه المرتضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك وأمينك على وحي السماء وعلى آله وصحبه وذريته ومن اكتفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء. أما بعد. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, muhibbin rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus salisatu wal ishrun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-26 dari kitab Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, min alamatin najihi bin nihayat ar-ruju'u ilallah fil bidayat, yang artinya setengah daripada tanda orang yang sukses, setengah tanda orang yang berhasil pada kesudahan perkara, ar-ruju'u ilallah bil bidayat, kembali kepada Allah pada permulaan. Itulah terjemahnya. Hadhil hikmah syarhun lima qablaha. Ini hikmah yang ke-26 merupakan syarah atau penjelasan dari hikmah yang sebelumnya, hikmah yang ke-25. Idza aradta husula syai'in min hawaijid dunya awil akhirah wa aradta an tanjaha bi amrik wa tablugha muradaka fih wa takuna nihayatuhu hasanatan wa akibatuhu mahmudah, fabda bi talabika zalik bi haulillahi wa quwwatihi wabra min haulika wa quwwatik wasta'in billahi ta'ala wa tawakkal alaihi. Apabila engkau menghendaki berhasilnya sesuatu, baik dari keperluan dunia atau keperluan akhirat,
Dan apabila engkau menghendaki bahwa engkau berhasil pada perkara urusan engkau, baik dunia atau akhirat, dan engkau mencapai apa yang engkau maksud pada perkara itu, dan adalah kesudahan perkara itu kebaikan, dan akibat perkara itu terpuji, pabda fi talabika dzalik, mulailah pada menuntut engkau yang demikian itu perkara, bihaulillah wa quwwatih, dengan daya dan upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bara' min haulik wa quwwatik, berlepaslah engkau dari daya upaya engkau. Wasta'in billahi ta'ala, minta tolonglah engkau dengan Allah. Wa tawakkal alaih, dan serahkanlah atas Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita ingin beruntung dalam satu perkara, dunia atau akhirat, apabila kita ingin mendapatkan kesudahan yang baik urusan dunia atau akhirat, maka mulailah kita dalam perkara itu, menuntutnya dengan mengingat daya dan upaya Allah. Jangan merasa daya upaya sendiri, artinya minta tolonglah dengan Allah dan tawakallah atas Allah. Kita berusaha bertani umpamanya. Nah, bagaimana pertanian kita ini supaya sukses, supaya berhasil, supaya akibatnya baik, supaya akibatnya terpuji? Maka mulailah bercucuk tanam itu dengan mengingat bahwa aku bercucuk tanam ini adalah dengan daya dan upaya Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku minta pertolongan kepada Allah dan aku berserah kepadanya. Nah, mulailah bercucuk tanam, maka pertanian itu pasti akan mendatangkan kebaikan, pasti akan mendatangkan akhir yang terpuji bagi petani tersebut. Nah, kias saja lagi, bandingkan saja lagi hal-hal lain pada pertanian. Kita membuka toko, hendak berdagang, tentu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu ucapan lisan. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ucapan atau simbol dari orang yang ingat daya upaya Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu akan sangat bermanfaat apabila di hati kita waktu mengucap itu kita ingat bahwa aku melakukan ini dengan daya dan upaya Allah, bukan dengan kemampuan kekuatanku. Nah, buka toko pasti akan membawa keberuntungan, pasti akan membawa keberhasilan. Walaupun hari itu berdagang kada payu sebiji-biji, bukan berarti berebut pelanggan, kada mesti itu kada ada hubungannya. Sudah ingat saja Bang, sudah buka Bismillah 2-3 kali tatap sunyi, nah itu jangan dihubungkan ke situ. Sunyi kada sunyi itu rezeki banyak kali, itu urusan lain lagi. Yang penting kita berdagang saat itu bila kita mulai dengan Bismillah, dengan daya dan upaya Allah, maka perdagangan kita hari itu perdagangan yang diridai Allah, perdagangan yang beruntung, perdagangan yang membawa kebaikan dan akibat yang terpuji. Perkara duit banyak kadang yang datang itu urusan rezeki lain lagi, takdirnya. Nah, apabila kita berdagang atau bertani
kita lupa bahwa kita itu bisa demikian dengan daya upaya Allah. Kita hanya mengandalkan bahwa itu adalah kecerdikan kita, karena kelihayan kita. Kalau kita sukses, banyak rejeki, walaupun banyak rejeki itu hukumnya masih dianggap rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak dapat duit, tetap rugi. Kenapa? Karena dia mulai usaha itu dengan memandang kekuatan daya upaya dirinya sendiri, lupa yang sebenarnya bahwa itu adalah haulillah wa quwwatillah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, masak umpamanya. Nah, kita memasak, mulai kita mengisai berasnya, kita ingat bahwa kita mengisai ini daya dan upaya Allah. Kita buat nasi ke dalam panci yang menggurak, kita ingat kita membuat ini bisa membuat tangan menggerakkan dengan daya dan upaya Allah. Maka masakan yang kita masak itu jadi masakan yang terpuji. Masakan yang kita masak itu menjadi masakan yang diridai Allah. Perkara nasinya hanyut atau mantah itu lain urusannya. Perkara nyaman kada nyaman itu lain urusannya. Yang pasti bahwa masakan kita hari itu masakan yang terpuji, masakan yang mulia, masakan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita hebatnya memasak satu masakan, bagaimanapun lezatnya masakan yang kita masak, tapi bila kita lupa bahwa kita bisa demikian dengan daya dan upaya Allah, maka masakan itu masakan yang rugi, masakan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا وَكُنْتَ فِيهِ مُعْتَمِدًا عَلَى اللَّهِ وَمُفَوِّضًا أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةَ نَجَاحِ نِهَايَتِكَ وَحُصُولِ مَطْلَبِكَ. Apabila engkau menuntut sesuatu, menghendaki sesuatu, dan engkau pada sesuatu itu berpegang atas Allah, menyerahkan perkara engkau kepada Allah, maka yang demikian itu adalah tanda berhasilnya kesudahan engkau dan berhasilnya apa yang kamu tuntut. Bila kita mampu, bila kita kawa, di permulaan itu baik, di permulaan itu ingat daya dan upaya Allah, maka itu tanda akan berhasilnya sesuatu itu. Kita mulai rumah, turun menuntut ilmu, turun menuntut ilmu, turun dari rumah bismillahirrahmanirrahim, azhabu artinya, azhabunya kada disambat pang dalam hati aja nih tuh, kena menambahin apa pulang orang bismillah bertambah-tambah, bismillahirrahmanirrahim di dalam hati azhabu, dengan nama Allah, artinya dengan pertolongan Allah, dengan daya upaya Allah yang maha pengasih lagi penyayang, azhabu, aku pergi, aku berangkat. Nah, ini ngarannya mulai dengan Allah. Apabila kita mulai rumah demikian, sampai kita ke majelis ilmu, maka ilmu yang kita terima itu pasti akan bermanfaat. Ilmu yang kita terima itu akan bisa kita amalkan. Kenapa? Karena permulaannya mulai dengan daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza talabta syai'an bi nafsik mu'tamidan ala haulik wa quwwatik harisan ala qada'ihi jahidan bi talabihi kana dzalika alamatan ala adami qada'ihi wa in qudiya wukilta ilai fata'ibta bi sababihi wa lam tu'an ala syu'unihi. Apabila engkau mencari sesuatu, menuntut sesuatu dengan diri engkau sendiri. Nah, kita ini merasa kita seorangan yang begawi ini. Bujur bismillah diucap, tapi di hati kada napa-napa. Cuma sekedar kebiasaan nak makan bismillahirrahmanirrahim. Makannya 2-3 piring, alahan pernah ngari bismillah. Nah, mestinya orang bismillah itu cukup sudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim,
sudah jadi kebiasaan. Padahal kita mengucap bismillah itu mestinya macam tadi hati kita. Nah, bila engkau menghendaki sesuatu dengan mengandalkan diri engkau, berpegang kepada kekuatan diri engkau, kecerdikan engkau, ingin bahwa berhasil, bersungguh-sungguh pada mencarinya, itu tanda akan tiada berhasil. Tanda tiada berhasil. Wa in wuqiya wukilta ilaih, jika berhasil juga apa yang kau tuntut itu, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada engkau. Allah akan menyerahkan urusannya kepada engkau. Maka bila Allah menyerahkan sesuatu kepada kita, itu menunjukkan tanda kehancuran kita. Apabila Allah tuh sudah, ya Tuhan, dagangan ikam tuh urus dia, tanda hancur dagangan itu. Bila Allah sudah menyerahkan pertanian ikam tuh urus dia, ya Tuhan, tanda hancur pertanian itu. Ya Tuhan, diri ikam tuh urus dia seorang, tanda hancur diri kita. Makanya Nabi seringkali berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa yang seringkali dibaca Nabi. Artinya, ya Allah, jangan kau serahkan mengurus diriku ini kepadaku walaupun sekejap mata. Apalagi sehari Tuhan menyerahkan kita mengurus diri seorang. Nah, Nabi kita minta kepada Allah agar jangan sampai diri sidin seorang mengurusnya walau sekejap mata. Nah, karena bila Allah menyerahkan sesuatu kepada kita, tanda kehancuran. Tapi bila Allah mengurusnya, nah ini tanda keberhasilan, akan sukses. Nah, para muhibbin rahimakumullah, uzkur waq'ata badrin idh i'tamadu 'ala Allah wa fawwadu amrahum ila Allah nalu wa zafiru ma'akillati adadihim wa udadihim. Ingatlah kejadian perang Badar, perang besar pertama dalam Islam. Pada waktu perang Badar itu, sahabat-sahabat Rasulullah ini mereka berpegang semata-mata kepada Allah. Kenapa berpegang? Karena mereka merasa tidak punya apa-apa, kada punya persenjataan yang baik, kada punya kekuatan yang baik, belum punya latihan perang yang baik. Lalu mereka semata-mata bulat hati menyerahkan perang ini kepada Allah. Mereka menang. Mereka menang. Padahal sedikit perlengkapan dan bilangannya. Umat Islam cuma 313 orang. Orang kafir lebih daripada 1000 orang dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi karena yang 313 ini menyerahkan urusannya kepada Allah, maka berhasil. Menang dalam perang Badar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wadhkuru ghazwata Hunain idh a'jabal muslimun bikasrati adadihim wa udadihim wa hum 12,000 fa aktsar in hazamu. Ingat pula perang Hunain. Ada perang yang namanya perang Hunain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Hunain itu kaum muslimin lupa kepada Allah. Kenapa? Karena merasa banyak, membawa pasukan sebanyak 12.000 lebih. Yang diserang cuma sebuah kampung. Nah, pasukan muslimin 12.000, kekuatan lengkap. Nah, mereka lupa kepada Allah karena mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan yang ada. In hazamu, akhirnya kalah kaum muslimin. Kalah dalam perang Hunain itu. Padahal 12.000 lebih prajurit, perlengkapan cukup, yang dihadapi sebuah kampung.
Tapi karena mereka mengandalkan perlengkapan, mengandalkan kehebatan, mengandalkan banyaknya jumlah tentara, akhirnya kalah. Nah, makanya tadi wa in talabta syai'an bi nafsik mu'tamidan ala haulik wa quwwatik kana dzalika alamatan ala adami qada'i. Bila kita mengerjakan sesuatu berpegang kepada kemampuan diri, berpegang kepada keahlian diri, berpegang kepada kehebatan diri, itu tanda tidak berhasil. Kalau berhasil juga, maka Allah akan menyerahkan kepadanya. Urus ke Tuhan, engkau pintar aja. Para muhibbin rahimakumullah, warruju' ila Allah fil ibtida' hisnun hasin lil ikhlas. Fa kullu man 'amila billah fa huwa lillah wala aqsa. Wal farqu bainal 'amali billah wal 'amali lillah kal farqi bainaz zahab wal fiddah. Kembali kepada Allah pada permulaan. Kita misalnya hendak bersedekah. Sebelum kita bersedekah itu kita ingat, bismillah, aku bersedekah ini dengan nama Allah, aku bersedekah ini dengan daya upaya Allah, aku bersedekah ini dengan daya dan upaya Allah. Keluarkan sedekah, bagi. Nah, itu merupakan benteng yang kuat untuk ikhlas. Pasti sedekah itu ikhlas. Kenapa? Karena inya kadang merasa beramal, karena inya merasa berbuat itu daya upaya Allah, pasti ikhlas. Nah, nang kada ikhlas nih orang nang merasa inya nang bersedekah nih tuh. Nah, inya nang menyumbang ini, inya nang membantu ini, inya nang menghambur duit sagan ini, itu nang mau ria, itu nang mau merasa berjasa lawan orang, man ngarannya dalam bahasa agama. Bila kita merasa berjasa kepada orang yang kita bari, orang yang kita bantu, bila kita merasa bahwa dengan daya dan upaya kita bisa membantu, itu tanda tidak ikhlas ibadah kita. Nah, jadi bila kita bersedekah, kita hendak memperbuat amal kebaikan, kita ingat sebelumnya itu bahwa aku bisa beramal kebaikan ini dengan daya upaya Allah, bukan dengan diriku. Maka itu pasti ikhlas. Pasti ikhlas. Fakullu man amila billah fahuwa lillah. Setiap orang yang berbuat dengan ingat daya upaya Allah, maka pasti amalnya itu lillah. Pasti ikhlas, pasti ikhlas. Wala aksa, tidak sebaliknya. Kada sebaliknya. Sebaliknya kayak apa? Orang tuh nang beramal merasa dirinya sendiri nang beramal, walaupun ujarnya lillahi ta'ala, tetapnya kada ikhlas juga. Kan kita rancak itu bersedekah saja, aku mengeluarkan zakat ini karena Allah Ta'ala, tapi kada ingat lawan Tuhan kita. Kalau bersedekah ini kenapa kita dapat harta ini kayak apa? Nah, kita bisa mengeluarkan zakat ini daya upaya siapa? Nah, bila kita merasa itu aku saurangan walaupun lillahi ta'ala, nah kada kaya billah juga. Kita puasa esok hari karena Allah Ta'ala, itu bisa ikhlas, bisa kada. Tetapi kalau dia berpuasa itu merasakan bahwa dia besok berpuasa dengan daya dan upaya Allah, atau bahasa lain dengan pertolongan Allah, maka itu sudah pasti akan lillahi ta'ala, sudah pasti akan lillahi ta'ala.
Wal farqu bainal amal billah wal amal lillah kal farqi bainadz zahab wal fiddah. Perbedaan antara orang yang beramal tetapi sebelum beramal dia ingat bahwa dia bisa beramal karena pertolongan Allah, lawan orang nang beramal kada demikian hanya lillahi ta'ala aja, perbedaannya sama antara emas dan perak. Inya nih beramal merasa dirinya seorang sembahyang, merasa dirinya seorang bersedekah, merasa dirinya seorang walaupun jadinya lillahi ta'ala, ikhlas juga, ada pahala juga. Tapi nang saya komuni inya beramal, beribadah, tapi inya merasa inya ini adalah ditolong Allah, inya merasa daya upaya Allah. Nah pahala yang didapatnya itu emas, yang lillah ini adalah perak. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi ini merupakan sesuatu pelajaran ilmu kepada kita bahwa dalam memulai sesuatu apapun sesuatu itu kita tawakuf sejenak, memandak satu mat. Kita ingat dahulu bahwa kita melakukan perkara ini adalah dengan nama Allah, dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah. Nah hanyar jalan mengurus perkara itu pasti akan mendapat akhir yang terpuji, akibat yang baik. Summa kammalal musannifu hadhil hikmata as-sadisata wal ishrin bil hikmati as-sabi'ah wal ishrin. Faqala, kemudian musannif menyempurnakan ini hikmah yang ke-26 dengan hikmah yang ke-27. Faqala, beliau berkata, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar permulaannya, maka dia akan bersinar di akhir perkaranya. Pertama ia bersinar, akhirnya akan bersinar. Maksudnya apa? Pertama permulaan yang dia ingat kepada Allah, maka itu akan membawa kepada ujung yang baik, akan membawa kepada ujung yang terpuji, membawa kepada akibat yang terpuji. Nah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ini penutup daripada 3 hikmah, daripada hikmah 25, 26 dan yang ke-27 ini. Nah selanjutnya hikmah yang ke-28. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim